Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita bisa berkumpul di dalam ibadah di rumah tangga kita masing-masing, dan kita juga bisa kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi buat kemurahan dan kasih-Mu yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, yang senantiasa Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan, kekuatan. Kami juga diizinkan untuk bersama-sama bersekutu melalui ibadah pertengahan minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu di keluarga kami masing-masing. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap dan kami rindu senantiasa firman-Mu memberkati kehidupan kami. Dalam Kristus, bila pengurapan atas hamba-Mu, atas umat-Mu, atas setiap kami semua, nyata bahwa Engkau adalah firman itu sendiri. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang jaminan Kristus, yaitu dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 berkata demikian, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kehidupan percaya di dalam Yesus Kristus, kita diyakinkan bahwa Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Kita yang percaya kepada Yesus dijamin di dalam nama Yesus, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal yang keempat di ayat yang ke-12, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 kita tadi berbicara tentang jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus yang dimaksudkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Yesus adalah keselamatan bagi kita. Bagi kita yang percaya, penyelamatan melalui Yesus Kristus itu nyata. Penyelamatan, ya, selamat dari kebinasaan, masuk dalam kehidupan yang kekal. Ini menjadi jawaban dalam setiap kehidupan manusia, di mana kebutuhan yang paling mendasar adalah dari kehidupan manusia adalah keselamatan. Selamat dari ancaman siksa di neraka. Yesus hadir. Yesus menjadi penyelamat bagi manusia yang mau diselamatkan. Bagi manusia yang akan menuju kebinasaan, Yesus menjanjikan, Dia memberikan hidupnya. Dan Yesus menjamin dengan dirinya bahwa di dalam namanya tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya Yesus Kristus yang berani menjamin setiap orang yang mau percaya. Percaya kepada Yesus, masuk ke dalam keselamatan Yesus Kristus, masuk ke dalam jaminan Yesus Kristus. Yesus sanggup menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya. Keselamatan ini masalah yang sangat penting. Selamat, ya, mencakup seluruh aspek. Bahkan sepanjang kita masih hidup di bumi ini, kita membutuhkan. Selalu saya katakan berulang-ulang bahwa kita butuhkan selamat dari mara bahaya, selamat dari penyakit yang membahayakan, dan rupa-rupa persoalan di mana di dalamnya kita membutuhkan keselamatan. Kebutuhan keselamatan saya katakan adalah kebutuhan sangat mendasar. Ya, terlebih lagi selamat dari ancaman siksa api neraka. Yesus Kristus menjadi jalan bagi setiap manusia untuk menuju kepada Bapa. Yesus Kristus menjadi pintu untuk masuk ke dalam jaminan itu. Bapa menjamin di dalam nama Yesus, ya, masuk ke dalam kehidupan Kristus. Tadi kita ketemukan kalimat yang mengatakan, dari poin yang pertama saya sudah katakan bahwa Yesus adalah keselamatan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan.
Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Tidak ada pribadi-pribadi yang berani menjamin bahwa di dalam namanya bisa diselamatkan. Hanya Yesus yang berani menjamin bahwa akulah pintu. Ya, akulah pintu. Barang siapa masuk, ya perhatikan. Sekarang kita melihat barang siapa yang mau masuk. Masuk di sini artinya hidup mereka yang di dalam Kristus. Orang-orang yang dikatakan masuk adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus. Ya, hidup yang di dalam Kristus, mereka akan dijamin oleh Yesus Kristus. Jaminan keselamatan, ya, melimpah. Jaminan keselamatan melimpah. Oleh karena Roh Kudus yang memberikan sukacita itu menjadi melimpah. Walaupun kita belum di surga, kita sudah mengalami sukacita surgawi oleh Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b kita coba lihat, dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang diberikan, hidup yang kemudian diperlengkapi dengan damai sejahtera. Roh Kudus adalah salah satu cara Tuhan dapat berhubungan dengan manusia. Karena Roh Kudus menjadi penghubung antara manusia yang sudah dilahirkan dengan Bapa di sorga, supaya bisa berkomunikasi. Karena Tuhan adalah Bapa, kita adalah Roh. Maka barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam Roh. Roh Kudus memfasilitasi ini. Dan Roh Kudus ini juga yang kemudian membuat kita bisa menikmati hari-hari hidup kita di dalam jaminan Yesus Kristus. Kita nggak hanya bisa menyebut jaminan, ya, tanpa bisa merasakan jaminan. Nah, Tuhan yang adalah Roh menjamin kita di dalam rohani kita lewat Roh Kudus. Barang siapa masuk, dia menemukan padang rumput. Kita melihat kembali tadi, ia akan selamat. Ia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Masuk ke dalam keselamatan Kristus. Ya, di dalam jaminan keselamatan yang melimpah-limpah. Saya kata masuk ke dalam jaminan keselamatan, masuk ke dalam keadaan Kristus, masuk ke dalam kehidupan Kristus, masuk ke dalam kuasa Kristus, dan masuk ke dalam Roh Kristus. Di mana? Di dalam dimensi rohani kita saat ini. Kita belum di surga, tapi manusia rohani adalah tempat di mana kita bisa menikmati Kristus di dalam dunia ini. Menikmati Kristus di dalam dunia ini di mana? Di dalam manusia batiniah kita, manusia rohani kita. Dalam manusia lahiriah kita. Saya katakan manusia jasmania kita ini, manusia daging kita ini cenderung menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi dengan manusia rohani yang diperbaharui inilah yang ada relasi dengan Tuhan, sehingga tubuh jasmani pun yang syarat dengan kelemahan itu menjadi bisa dibawa, ditaklukkan untuk masuk ke dalam jaminan. Walaupun tubuh ini dikatakan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tapi sepanjang kita hidup menjadi orang percaya, tubuh ini masih kita bisa bawa menyembah Tuhan. Tubuh jasmani ini masih kita bawa ke gereja untuk menyembah Tuhan. Kita pakai untuk bersaksi, kita pakai untuk melayani, mengunjungi, mendoakan, bahkan melayani, memuji Tuhan dengan tubuh ini. Dikuduskan karena kita masuk ke dalam keselamatan Kristus. Barang siapa masuk, ia akan selamat. Perhatikan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk. Perhatikan, ia akan masuk. Masuk bukan cuma selamat, dia akan masuk ke mana? Dikatakan bagian yang kedua, masuk dan keluar. Masuk ke mana? Masuk ke dalam jaminan yang melimpah-limpah. Di dalam keselamatan ada begitu banyak hal yang melimpah melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara bisa bersukacita di tengah penderitaan, itu melimpah. Kalau nggak melimpah, nggak mungkin saudara sakit bisa bersukacita, bisa memuji Tuhan. Nggak mungkin saudara sakit bisa berdoa, bisa mengucap syukur, bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya, ketika saudara kekurangan materi, keuangan, kebendaan, kekurangan apapun mungkin, saudara bisa bilang Tuhan Yesus baik, haleluya, puji Tuhan. Itu melimpah. Itu melimpah. Kenapa? Kan itu jaminan di dalam keselamatan, itu melimpah. Ketika saudara selamat, masuk dan keluar, masuk, artinya melimpah, masuk ke dalam bagian berkat Kristus, melimpah.
di dalam semua aspek. Ini dijamin oleh Tuhan. Ia menyelamatkan sempurna, kata firman Allah. Kita lihat dalam Ibrani. Jadi Tuhan menyelamatkan itu tidak sebagian-sebagian. Jika sementara kita ada di bumi, kita bisa mengakses ini, saya katakan, kita bisa menikmati ini dengan betul-betul sadar ya. Sadar bahwa memang kita diberkati. Walaupun orang melihatnya mungkin kok sepertinya tidak punya ini, itu dan sebagainya. Seperti pada umumnya orang mengatakan kalau kelimpahan itu punya ini dan itu. Tapi ternyata konteks kekristenan itu justru melimpah ketika saudara sakit, saudara bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada kelimpahan di dalam rohania saudara. Walaupun mungkin jasmania saudara belum seperti apa yang sudah pikirkan secara lahiriah. Ini ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantaran mereka. Sepanjang kita hidup, Roh Kudus akan terus ya disediakan ini supaya Yesus Kristus bisa berhubungan langsung dengan hati kita, dengan pikiran baru kita, dengan rohaniah kita, dengan manusia Kristen kita. Sehingga Kristus tidak terhalang. Selama Roh Kudus itu tetap menetap dalam diri kita, diberikan ruang. Nah, saya katakan ketika saudara mempersempit ruang Roh Kudus, saudara dan saya bisa mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bisa didukakan ketika ruangnya dipersempit, ketika kita lebih banyak menyibukkan diri. Kemarin saya katakan kita seringkali mengganti apa yang penting dengan apa yang mendesak. Ya, yang paling penting kita ganti dengan apa yang paling mendesak. Padahal yang mendesak itu belum tentu yang terpenting. Yang terpenting yang mana? Gitu. Nah, ini kalau kita paham di sini, ya maka ada yang terpenting di sana. Sebagai manusia rohani, mungkin kita belum menerima jawaban-jawaban doa untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tapi karena manusia rohani kita sudah melimpah, dan karena kita yakin bahwa dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, ya oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menghampiri Bapa di sorga di dalam ruang-ruang doa kita, ruang-ruang pelayanan kita. Sebab dia hidup senantiasa menjadi pengantara. Ia menyelamatkan sempurna. Kesempurnaan di dalam rohaniah kita. Karena kesempurnaan di dalam jasmania kita tidak mungkin. Tubuh kita bukan semakin sempurna, semakin bertambah usia, semakin berkurang kekuatan kita, semakin berkurang mungkin ketampanan, kecantikan kita. Mungkin pesona kita menjadi semakin berkurang. Mungkin, dan itu pasti cepat atau lambat. Namun kesempurnaan itu terjadi dalam iman, dalam kehidupan rohani kita. Yang ini yang harus kita bangun. Karena ini jaminan Kristus ada di sana. Di dalam manusia rohani kita akan mengalami bahwa dia menyelamatkan kita secara sempurna. Jangan sampai kita nggak mengalami kesempurnaan dalam penyelamatan ini. Karena Yesus sanggup menjadi pengantara kepada Bapa, supaya kita bisa memanggil dia Aba, ya Bapa. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Tuhan, kita masuk di dalam poin yang terakhir dari renungan kita malam hari ini. Ya, kita kembali ke dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dan keluar menemukan padang rumput. Dia masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kita masuk di dalam bagian yang terakhir, yaitu keluar. Keluar artinya apa? Kalau tadi masuk menemukan padang rumput adalah hidup mereka yang di dalam Kristus yang dijamin secara melimpah, secara sempurna di dalam keselamatan. Sekarang keluar adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus ini mengemban tugas, mengemban amanat, mengemban tanggung jawab agung dari Yesus Kristus untuk bersaksi, untuk menyatakan kemurahan Tuhan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kita. Injil Yesus Kristus ini harus disaksikan, harus diperagakan di dalam kehidupan yang sudah masuk ke dalam jaminan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya kita paham hal ini. Keluar berarti kita harus sebagai pribadi yang sudah dijamin oleh Tuhan, harus memberitakan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menjamin hidup kita secara sempurna. Dan di dalam diri kita ada amanat agung. Kita punya visi, kita punya misi untuk menyatakan terang Kristus, yaitu keselamatan
yang dianugerahkan di dalam diri saya dan saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-15 sebagai ayat yang terakhir dari renungan malam hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, perhatikan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah yang tetap adalah dari kehidupan yang sudah tinggal dalam kebenaran. Buah yang tetap adalah buah kebenaran. Buah kebenaran hanya ada di dalam Kristus, karena Kristuslah yang telah menjamin kemerdekaan kita, karena Dia adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Dia berbuah dan buahnya itu tetap adalah orang-orang, saya dan saudara, yang harus memastikan diri hidup di dalam kebenaran. Walaupun seringkali kita jatuh dalam berbagai-bagai mungkin persoalan, namun kebenaran firman Tuhan harus sesegera mungkin menolong kita agar kita tidak terjebak, agar kita tidak terjerembab dan terperangkap kembali ke dalam kehidupan yang lama, jatuh ke dalam kemalasan karena dosa, jatuh dalam keengganan menghampiri Tuhan, jatuh dalam rasa malu yang tiada tertolong dan tidak berani menghampiri Tuhan. Tapi sebaliknya, kebenaran itu akan menyadarkan kita apabila kita salah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus membawa diri kita, kita harus datang kepada Bapa, sama seperti si bungsu yang telah memboroskan keselamatan itu, yang telah memboroskan kesempatan itu dengan hidup berpoya-poya dengan dunia, sehingga dia jatuh miskin dan hampir dia makan makanan untuk babi. Tentu Tuhan tidak menginginkan. Tuhan mau kita kembali sebagaimana si bungsu yang sebelumnya ada bersama-sama dengan Bapa, tinggal di dalam persekutuan dengan Bapa. Bapa selalu menantikan, Bapa selalu menjamin, dan Bapa selalu melengkapi anak-anaknya. Mereka yang terhilang, mereka yang terlepas mungkin saat ini dari kebenaran itu, harus sesegera mungkin menyadarkan diri, bangkit dan minta Tuhan menolong. Kiranya setiap kita boleh yakin akan jaminan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita kebaikan demi kebaikan, supaya kebaikan Yesus Kristus itu mewarnai hari-hari hidup kita sepanjang kita ada menumpang di muka bumi ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang ajaib, buat Injil Yesus Kristus yang adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan kami. Malam hari ini berkati kami umat-Mu Tuhan, berkati kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mau menghampiri Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kami pasti jatuh. Karena kalau kami tidak bersama-sama dengan firman Tuhan, kami akan terjerembab ke dalam dunia ini, terjebak dan perangkap oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati umat-Mu malam hari ini, tua muda besar kecil, para lansia, orang-orang tua, kami boleh dikuatkan oleh firman Allah malam hari ini, bahwa ada jaminan yang sempurna dalam Yesus Kristus. Para suami, istri, anak-anak semua di rumah tangga masing-masing yang mau mencondongkan hati kepada jaminan Tuhan malam hari ini, engkau diberikan kekuatan, engkau dibangkitkan kembali untuk mengasihi Tuhan di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit dan sukar dan mengerikan ini. Kami percaya Tuhan masih menyediakan damai sejahtera, masih menyediakan sukacita untuk kami beribadah, menghampiri dan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Sehatkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu, dan berkati umat-Mu Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan sesegera mungkin mereka pulih pasca sakit. Tuhan tolong campur tangan, kiranya kesembuhan diperoleh oleh setiap jemaat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, baik kekurangan apapun, materi, keuangan, kebendaan, Tuhan cukupkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan, yang membutuhkan teman hidup perjodohan Tuhan juga buka jalan.
Bahkan dalam bidang-bidang hidup pekerjaan, bisnis, dagang mereka Tuhan. Di dalam mereka berkarir Tuhan, campur tangan Tuhan, buka jalan dan berikan prospek masa depan. Posisi jabatan mereka, aset-aset yang mereka miliki di dalam Tuhan, Tuhan juga yang menjamin dan memeliharakan. Sekali lagi Tuhan, apa yang mereka buat berhasil. Tuhan juga tambah-tambahkan anggur cinta kasih dalam pernikahan setiap jemaat Tuhan. Putra-putri kami dalam pendidikan mereka, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikannya, dan selesai pendidikan mereka boleh bekerja sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan yang sudah siap membangun rumah tangga. Tuhan persiapkan kembali kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan kiranya terus memulihkan ekonomi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan masa depan dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Program-program yang ada, program-program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa untuk menopang pekerjaan Tuhan di rumah tangga kami masing-masing, besar kecil, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan bangsa dan negeri ini dalam tangan Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana. Dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, pertemukan kami dalam ibadah Minggu Raya. Kiranya Tuhan memberikan kami pengurapan senantiasa dan kesehatan dan kekuatan. Sepanjang malam ini kami akan lewati ya Tuhan. Pimpin sertai kami, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah perbarui. Anak-anak kami belum kembali, tibakan di rumah dan kumpulkan semua di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sidang jemaat, ibadah pertengahan minggu yang dikasih oleh Tuhan. Buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian ya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.